Halo semua, setelah menunggu lama, akhirnya kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa favorit kita, yaitu Invincible at the Start. Pada episode sebelumnya, atas perintah Dewa Longlu, semua kultivator di daratan kuno memburu Shang-Chi agar bisa mendapatkan artefak yang akan digunakan untuk membangkitkan seluruh klan iblis surgawi hanya untuk kesenangan Longlu yang menginginkan perang. Namun sayangnya usaha mereka sia-sia karena Shang-Chi sedang bersama dengan Hanshi dan juga Shen Shangan, sehingga dengan perlindungan penuh dari Shen Shangan, mereka sama sekali tak bisa menyentuh bahkan sehelai rambut pun. Benar-benar kesal setelah menyelamatkan keduanya, tanpa berbasa-basi lagi, Shen Shangan bergerak menuju ke tempat Longlu untuk membunuhnya. Apalagi quest untuk menyelamatkan Shang-Chi hampir berakhir. Di sisi lain, Longlu yang sangat marah dengan kegagalan semua orang pada akhirnya memutuskan untuk menyegel benua kuno, sehingga secara umum nasib dari benua kuno benar-benar sudah di ujung tanduk. Masuk ke cerita saat ini. Melihat benua kuno yang benar-benar disegel menggunakan arai penyegelan grid domain, sosok yang saat ini sedang berada di luar angkasa yang sebelumnya diminta tolong oleh Jingde hanya bisa bersimpati pada Jingde yang pada akhirnya gagal. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak terlalu terkejut karena mereka tahu tindakan yang dilakukan oleh Jingde untuk menantang dewa adalah sesuatu yang sangat mustahil berhasil kecuali jika ada sebuah keajaiban yang terjadi. Namun mereka sendiri juga tidak menyangka keputusan Jingde yang dikenal merupakan utusan ilahi paling kuat dan luar biasa dalam sejarah menjadi akhir dari daratan kuno. Sebagai seorang teman, mari kita kirim dia dalam perjalanan terakhirnya, ucap salah satu di antara mereka yang sangat yakin bahwa hari ini daratan kuno beserta Jingde benar-benar akan binasa. Sementara itu di tempat lain, Shen Shangan yang sebelumnya dihadang oleh jiwa-jiwa para immortal pastinya hanya bisa terkejut melihat tindakan Longlu yang benar-benar menyegel benua kuno. Tak jauh berbeda, para jiwa immortal juga benar-benar jatuh dalam keputusasaan karena setelah formasi diaktifkan, sekarang tidak ada seorang pun yang dapat meninggalkan benua kuno, bahkan makhluk immortal sekalipun. Adapun Shen Shangan, meskipun dia sedikit terkejut melihat benua kuno disegel, akan tetapi dia lebih penasaran pada orang-orang yang katanya tidak mungkin melarikan diri, karena jika memang benar, lantas bagaimana masternya yaitu Feng Xiun bisa sampai di benua Kyushu. Baru ingat bahwa masternya pernah mengatakan bahwa formasi yang menyegel benua kuno tidak muncul pada saat itu. Shen Shangan hanya bisa menyimpulkan bahwa tampaknya sejarah benar-benar telah berubah karena nasib Shang-Chi diperbaiki. Singkat cerita, ingin secepatnya menyelesaikan semua masalah, Shen Shangan mencoba bertanya pada salah satu jiwa tentang letak altar dewa, dan setelah diberitahu bahwa itu berada di atas langit barat, tanpa berbasa-basi lagi, Shen Shangan langsung melesat menuju ke tempat tersebut. Aku harus menyingkirkan dewa yang menciptakan segel itu. Lagi pula, jika tidak ada yang pergi ke Kyushu, masa depan akan benar-benar berubah, ucap Shen Shangan. Selain itu, karena Hanshi dan Shang-Chi berteleportasi ke arah berlawanan, jadi dia bisa sedikit tenang karena musuh kali ini benar-benar akan sangat berbahaya bagi mereka. Melihat Shen Shangan pergi, para jiwa yang ditinggal mulai ribut membicarakan tentang mereka yang benar-benar tidak menyangka harus mengandalkan Raja Iblis Surgawi yang katanya jahat untuk menyelamatkan mereka, atau lebih tepatnya benua kuno. Namun karena mereka sama sekali tidak memiliki solusi, pada akhirnya yang dapat mereka simpulkan selama bisa menyelamatkan semua orang, bahkan jika itu adalah iblis surgawi, mereka bersedia menundukkan kepala.
Di sisi lain, Hanshi mencoba mengajak Shang-Chi untuk mencari tempat lain agar mereka bisa bersembunyi karena semuanya benar-benar telah di luar kendali. Di samping itu, Hanshi sendiri sebenarnya dari awal berniat membawa Shen Shang bersamanya untuk menghindari pusat perhatian dan kemudian menidurinya kembali. Namun sayangnya semuanya tak berjalan sesuai yang telah dia rencanakan. Karena dia akhirnya mengirim kita keluar dari tempat itu, ayo pergi, cari tempat yang aman dan jangan sampai kita mati, ucap Hanshi saat dia menarik tangan Shang-Chi. Sementara itu, entah bagaimana caranya, Long Lu berhasil membangkitkan kembali Raja Iblis Toshi yang pastinya hal itu benar-benar membuat para immortal terkejut. Namun satu hal yang pasti, Toshi berhasil dibangkitkan setelah dimasukkan ke dalam peti mati yang sebelumnya pernah diberikan ke Jingde. Mengakui bahwa Long Lu adalah tuannya, Toshi segera memberi salam hormat. Melihat itu, Long Lu cukup puas dengan hasilnya karena bisa mendapatkan seorang pelayan sekaligus prajurit yang cukup menjanjikan. Apalagi Toshi yang sudah tahu tentang rencana Long Lu sampai mengatakan bahwa dia mempunyai cara untuk mewujudkannya. Oh, jadi kau sudah punya rencana. Kalau begitu silakan lakukan. Aku akan mendukungmu, ucap Long Lu dengan senyum menjijikan di wajahnya. Mendapat dukungan penuh dari tuannya, pastinya Toshi sangat bersemangat. Apalagi dia juga memiliki dendam pada Shen Shang yang sebelumnya pernah membunuhnya. Aku pasti akan memotongnya menjadi ribuan bagian, memakan dagingnya, dan meminum darahnya, ucap Toshi sebelum akhirnya dia menggunakan kekuatan luar biasanya untuk memanggil pasukan pribadi miliknya yang satu demi satu mulai muncul di daratan kuno. Berpindah ke alam bawah negara Swimming. Melihat fenomena aneh yang mulai muncul dari langit, pastinya semua orang hanya bisa bingung dibuatnya. Suta yang tahu apa itu hanya bisa panik karena rasa takut diinjak-injak oleh iblis surgawi ribuan tahun yang lalu tampaknya akan terulang lagi. Singkat cerita, tak butuh lama para iblis mulai bermunculan di seluruh dunia sehingga dengan itu juga pembantaian tanpa akhir telah dimulai. Di sekte 100 Flower, melihat para iblis surgawi mulai berdatangan, para kultivator segera bersatu dan bekerja sama untuk mencegah para iblis melewati gerbang gunung. Ikuti aku, jangan biarkan iblis surgawi melewati gerbang gunung. Hari ini kita akan membalas dendam rekan-rekan kita yang telah gugur, teriak ketua sekte. Namun naasnya, sebelum sempat bertindak, dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, mereka langsung dibantai habis oleh iblis surgawi yang sama sekali tak mengenal ampun. Pada akhirnya di seluruh belahan dunia hal serupa terjadi yang mana itu hanya menjadi pembantaian sepihak. Shang-Chi dan Hanshi sebisa mungkin menghadapi para iblis surgawi yang menyerang. Namun tentunya mereka juga hanya bisa bingung dengan semua itu karena seharusnya para iblis surgawi sudah mati. Di manakah para immortal yang menjaga dunia manusia? Kenapa iblis surgawi bisa muncul di dunia manusia dengan begitu mudahnya dan mengapa tidak ada satupun makhluk immortal yang muncul? Ucap Shang-Chi penuh keheranan. Dengan semua bencana itu, pastinya umat manusia sepenuhnya terjebak pada keputusasaan. Mereka yang sama sekali tidak mungkin bisa melawan hanya bisa berteriak-teriak meminta pertolongan pada Sang Dewa tanpa mengetahui bahwa Sang Dewa lah penyebab dibalik semua itu. Melihat orang-orang yang disayangi mati tepat di depan mata mereka sendiri, yang dapat dirasakan oleh umat manusia adalah kebencian yang sangat besar, yang mana tanpa mereka sadari, kebencian itulah sumber kekuatan dari Raja Iblis. Melihat kekacauan yang sedang terjadi, pastinya Long Lu hanya bisa tersenyum bahagia. Ditambah dia yang ingin menciptakan seorang pahlawan, benar-benar menganggap semua tindakan itu sangat diperlukan karena biasanya seorang pahlawan muncul setelah orang-orang menderita.
Ayo biarkan mereka lebih menderita lagi, biarkan mereka lebih putus asa di saat menantikan harapan yang akan muncul, teriak Long Lu di hadapan para immortal yang hanya berdiri tegak dan rapi karena mereka sama sekali tidak mungkin menentangnya, bahkan jika mereka memiliki kerabat di alam bawah. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak juga umat manusia yang dibantai yang membuat para iblis surgawi benar-benar sangat bahagia. Namun satu hal yang pasti, dalam rangka untuk memperburuk citra Shenshangan, dengan sengaja mereka mengaku-ngaku sebagai bawahan Shenshangan. Kau adalah raja kami bersedia mengikutimu selamanya, Raja Iblis Shenshangan, teriak mereka. Kembali lagi ke para immortal. Tanpa bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menggertakkan gigi melihat tindakan Long Lu yang benar-benar sungguh kejam. Namun dari banyaknya immortal, Ziming adalah satu-satunya orang yang sama sekali tidak menunjukkan ekspresi bersalahnya. Sebaliknya, dengan akrabnya dia mencoba bertanya pada Toshi kapan mereka akan turun ke alam bawah. Jangan terburu-buru, apa yang perlu dikasihani dari semut di alam bawah. Ketika mereka berada pada saat yang paling putus asa, kita akan muncul sebagai penyelamat dan menunjukkan kepada mereka keilahian kita, jawab Toshi. Selain itu, karena sampai saat ini Shenshangan sama sekali belum muncul, sehingga pembantaian atas namanya akan masih terus berlanjut. Mendengar apa yang dikatakan oleh para iblis surgawi tentang menjadi bawahan Shenshangan, pastinya Hanshi dan Shangxi hanya bisa terkejut. Namun mereka segera sadar bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena jelas-jelas iblis surgawi yang menyerang merupakan kaki tangan dari Raja Iblis Toshi, sehingga Hanshi hanya bisa menganggap bahwa cara yang digunakan oleh Toshi benar-benar sangat licik. Mereka tidak bisa mendapatkan artefak ilahi, jadi mereka menggunakan metode licik semacam ini untuk memulai perang. Aku yakin orang-orang ini semuanya hanyalah bidak catur yang diatur untuk memaksa Shenshangan keluar sehingga mereka dapat mengepung dan membunuhnya, ucap Shangxi. Tak terima prianya difitnah seperti itu, Hanshi benar-benar diliputi oleh amarah meskipun niat terselubungnya itu hanya untuk pamer pada Shangxi untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang pantas dan paling peduli pada Shenshangan. Namun tanpa terpengaruh oleh semua itu, Shangxi segera mengeluarkan tanda jalan menuju Kyushu yang hanya bisa membuat Hanshi terkejut. Shangxi sendiri sangat yakin jika menggunakan itu, dia bisa menyelamatkan semua orang karena benda tersebut adalah pemberian Shenshangan ketika mereka sedang ada di dalam ruang teleportasi. Benda ini pasti bisa menyelamatkan semua orang. Karena Shenshangan datang dari masa depan, dia seharusnya sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi, ucap Shangxi. Sedang serius membicarakan itu, tiba-tiba dari arah langit ada sebuah keajaiban yang mana dipimpin oleh Shangxian, para immortal akhirnya datang. Melihat itu pastinya semua orang benar-benar sangat senang karena sang penyelamat akhirnya telah tiba tanpa tahu bahwa mereka juga hanyalah bidak catur yang telah diatur oleh sang dewa. Setelah itu pun dengan seruan perang dari Shangxian, semua immortal langsung bergerak dan mulai membantai para iblis surgawi. Melihat apa yang sedang terjadi, sebagai penguasa iblis, Toshi benar-benar tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini. Namun satu hal yang pasti, dia cukup puas karena meskipun dirinya lah dalang di balik kekacauan ini, akan tetapi dia juga menjadi pahlawan yang menghentikannya, sehingga dia benar-benar sangat berterima kasih pada tuannya Long Lu yang telah memberikan kesempatan tersebut. Jangan lupa, meskipun sang dewi tidak berguna, artefak ilahi tidak bisa ditinggalkan di luar, ucap Long Lu mengingatkan kembali Toshi tentang tujuan utama mereka. Tiba-tiba di detik berikutnya seluruh alam atas bergetar yang bahkan hal itu membuat Long Lu terkejut. Dan keterkejutannya bertambah setelah tiba-tiba ada sebuah ledakan besar akibat seseorang telah memecahkan segel alam atas dan identitas dari orang tersebut tak lain adalah Shenshangan.
Sepertinya ada beberapa orang yang harus dibunuh, ucap Shen Xiangan saat dia menatap ke arah Long Lu dan yang lainnya. Sadar dari keterkejutannya, Toshi yang benar-benar sangat marah pada Shen Xiangan segera mendekat dan menyerang. Menggunakan kombinasi dari kekuatan iblis surgawi dan juga dewa, tanpa berbasa-basi lagi Toshi melepaskan sebuah pukulan tepat ke arah Shen Xiangan. Apakah sekarang kau takut? Kekuatan ini akan membuatmu melihat betapa besar jarak yang ada di antara kita. Rasa sakit yang aku alami akan ku kembalikan padamu 1000 kali lipat, teriak Toshi dengan penuh percaya diri di saat dia terus melepaskan beberapa serangan. Di saat kegilaannya itulah Shen Xiangan yang dikira sudah tidak bisa melawan, tiba-tiba menyerang balik. Diawali dari menendang wajah menggunakan lututnya, Shen Xiangan kemudian mulai memukuli wajahnya menggunakan kekuatan yang benar-benar tidak manusiawi, yang pastinya hal itu hanya bisa membuat Toshi kebingungan karena seharusnya dirinya tidak terkalahkan setelah menyatu dengan kekuatan dewa. Apakah kau baru saja mengatakan seberapa besar jarak yang ada di antara kita? Tanya Shen Xiangan dengan tatapan dinginnya sebelum akhirnya dia memberikan pukulan terakhir. Melihat itu, Ziming hanya bisa terkejut dengan keringat yang mulai menetes serta tubuhnya yang mulai gemetar tak terkendali. Di sisi lain, melihat tontonan yang begitu luar biasa, Long Lu mulai bertepuk tangan memuji kemampuan Shen Xiangan yang katanya memiliki kualifikasi untuk menjadi budaknya. Maka dari itu, dengan bodohnya dia langsung menyuruh Shen Xiangan untuk tunduk pada dirinya. Apakah kau dewa? Kau benar-benar tidak terlihat seperti yang aku pikirkan, tanya Shen Xiangan dengan senyum di wajahnya yang membuat Long Lu sedikit bingung. Namun kebingungannya itu langsung berubah menjadi kemarahan setelah Shen Xiangan mengatakan bahwa dia tidak akan tunduk pada anjing gendut seperti dirinya. Di sisi lain, pertarungan antara iblis surgawi melawan para immortal masih terus berlangsung. Tak mungkin begitu saja melawan iblis yang berada di ranah Demon Sovereign. Feng Xiun, Ning Ren, serta para immortal lainnya berusaha bernegosiasi dengan para iblis surgawi untuk melepaskan beberapa wanita immortal yang telah mereka tangkap. Namun sayangnya mereka semua sama sekali tak peduli, khususnya sang pemimpin yang akan kita sebut Ember, karena bagi seorang iblis, daging dan akar spiritual dari kultivator wanita merupakan obat terbaik bagi mereka yang dapat membantu pertumbuhan kultivasi. Tak menyerah begitu saja, sekali lagi Feng Xiun menyuruh Ember untuk melepaskan mereka, bahkan kali ini dengan nada yang sedikit tegas. Namun bukannya menjawab, hanya karena di belakang mereka ada sang dewa, Ember mulai melontarkan kata-kata sombongnya mencoba merendahkan para immortal yang katanya hanyalah sekumpulan orang munafik karena bertingkah layaknya seorang pahlawan kesiangan. Jangan lupa, permainan ini dipandu oleh sang dewa. Kau dan aku sama-sama bidak catur, jadi lakukan tugasmu dengan baik. Jika kau ingin menghentikan kami, kau dapat bertanya pada sang dewa apakah dia setuju. Dan jika kau memiliki kemampuan, kau bahkan bisa pergi dan membunuhnya, ucap Ember yang mulai tertawa. Mendengar itu, untuk sementara waktu Feng Xiun mulai memikirkan beberapa hal, khususnya yang berhubungan dengan Long Lu, sehingga dengan keberadaan seperti itu, apakah mungkin ada sosok yang bisa membunuhnya? Selain itu, Feng Xiun juga hanya bisa bertanya-tanya, siapakah mereka di mata Long Lu yang benar-benar menganggap semua makhluk di bawahnya layaknya anjing ataupun semut. Oh surga, jika kau memiliki mata, kirimkanlah seseorang untuk membunuh dewa itu, siapapun itu, ucap Feng Xiun dalam pikirannya. Tak bisa menahan emosinya lagi, pada akhirnya Feng Xiun adalah orang pertama yang memberontak, sehingga menggunakan pedang di tangannya, dia mulai menebas para iblis surgawi yang pastinya membuat mereka terkejut. Apalagi Feng Xiun yang sebenarnya berada di ranah Immortal King. Melihat tindakan Feng Xiun, Ning Ren dan yang lainnya akhirnya mengikuti jejaknya, sehingga setelah itu mereka mulai bekerja sama untuk membantai para iblis, khususnya Ember.
Singkat cerita, setelah mereka saling bekerja sama, meskipun badan penuh luka, Feng Xiun dan yang lainnya mampu mengalahkan para iblis. Secara kebetulan Shang-Chi datang sehingga Feng Xiun yang tak menyangka itu segera bertanya apakah mungkin rencana dari Master Jingde masih bisa dilaksanakan, dan jika iya, Feng Xiun ingin Shang-Chi membawa dirinya dan yang lainnya juga. Jalan menuju Kyushu ada di tanganku, tetapi sekarang daratan kuno telah disegel oleh dewa. Aku belum menemukan cara untuk membuka segelnya, jawab Shang-Chi saat dia juga menunjukkan benda atau artefak yang akan digunakan menuju ke Kyushu. Tiba-tiba ada sebuah suara ledakan, atau lebih tepatnya aura besar yang meledak dari arah langit, dari arah altar dewa, yang membuat semua orang terkejut. Sumber dari semua itu tak lain adalah kemarahan dari sang dewa terhadap Shen Shang yang katanya telah melakukan pelanggaran besar karena tidak mau menghormati dirinya. Planet ini milikku dan semua yang ada di dalamnya juga milikku. Selama aku menggerakkan pikiranku, ranah semua orang akan ditekan, teriak Long Lu yang benar-benar menekan kultivasi seluruh makhluk yang ada di daratan kuno. Bahkan Ziming yang bisa merasakan efeknya langsung hanya bisa terkejut karena hanya dengan satu kalimat ranahnya benar-benar jatuh seperti air terjun. Bukannya panik, Shen Shang malah tersenyum lebar dikarenakan tiba-tiba ada notifikasi sistem masuk yang mengatakan bahwa pengaruh skill dominasi milik Long Lu mulai dibatalkan karena Shen Shang sendiri bukan berasal dari daratan kuno ini, sehingga tak mungkin bagi Long Lu mengendalikannya. Di saat proses pembatalan sedang berlangsung, tanpa mengetahui akan hal itu, Long Lu terus mengoceh sebelum akhirnya ekspresi sombongnya itu digantikan dengan keterkejutan setelah melihat Shen Shang sama sekali tidak terpengaruh. Begitu analisa selesai, dengan senyum indah di wajahnya, Shen Shang segera menyuruh Long Lu untuk berlutut. Dan pastinya, hanya dengan satu kalimat itu, Long Lu benar-benar jatuh dari kursi singgasananya di saat dia sebisa mungkin menahan tekanan yang benar-benar membuatnya sangat kesakitan. Dewa, lihatlah dirimu berlutut di tanah seperti seekor anjing. Tinggal di langit untuk waktu yang lama, apakah kau benar-benar berpikir kalau dirimu adalah sesuatu hal yang berharga? Ucap Shen Shang diteruskan dengan dia yang melepaskan sebuah pukulan tepat ke wajah menjijikan Long Lu. Bersamaan dengan itu juga, secara perlahan formasi yang menyegel benua kuno akhirnya menghilang, yang pastinya benar-benar membuat orang yang menyaksikannya sangat terkejut. Long Lu yang telah dihajar habis-habisan oleh Shen Shang dengan tubuh yang babak belur, dia mulai jatuh ke alam bawah, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Apalagi setelah mendarat, Long Lu hanya bisa terkapar tak berdaya. Melihat penghalang yang menyegel benua kuno telah menghilang, semua orang diliputi dengan kesenangan. Arwah-arwah yang sebelumnya bertemu dengan Shen Shang bahkan datang dan mendesak Shang-Chi untuk segera melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Pastinya kemunculan mereka hanya bisa membuat semua orang bingung. Namun tanpa memperdulikan itu semua, para arwah segera menyampaikan pesan yang dikatakan oleh Shen Shang. Kembali lagi ke luar angkasa. Dengan segel yang benar-benar hancur, hewan buas atau hewan kuno peliharaan Long Lu sudah bersiap memangsa planet benua kuno. Namun tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan karena Shen Shang telah menghadangnya. Agar bisa melawannya secara seimbang, Shen Shang segera menggunakan 1000 waypoint domain miliknya untuk meningkatkan tubuh cloning ranah domain God miliknya menjadi 10.000 kali. Untuk kalian yang sedikit bingung, 1000 waypoint domain jumlah pastinya belum diketahui. Bahkan untuk 10.000 kali lipat peningkatan cloning itu pun tidak pasti karena di belakang angka 0 masih ada beberapa titik.
Sungguh serangga yang besar, auranya bahkan tidak lebih lemah dariku di ranah domain good, ucap Shen Xiangan yang dengan santainya segera menyuruh sistem untuk mendeteksi asal-usul dari monster tersebut. Setelah selesai menganalisanya, dari apa yang dikatakan sistem, monster tersebut berasal dari ras makhluk luar angkasa pemakan bintang. Dan seperti rasnya, dia memiliki keahlian melahap bintang. Latar belakangnya sebagai hewan peliharaan ilahi dari Overgod Nebula Long Huang. Dia memiliki sifat ganas dan kejam, serta dia juga suka menelan asteroid untuk memperkuat kekuatan hukumnya sendiri dan memperkuat tubuh naga immortalnya. Dengan atribut pasif bawaannya, dia bahkan bisa bertahan dari ledakan astral. Untuk tingkat kultivasinya sendiri berada di ranah domain God atau lebih tinggi. Namun karena ranah baru sedang dianalisa, sistem tidak secara spesifik menunjukkannya. Satu hal lagi, Tuan hanya memiliki sisa waktu 1 jam untuk tinggal di dataran kuno. Kau harus mengandalkan cloningmu untuk menyelesaikan semuanya, tambah sistem memperingati tuannya. Singkat cerita, tanpa berbasa-basi lagi, Shen Xiangan segera mendekat dan menyerang. Tak mau tinggal diam, binatang kuno mencoba melawan balik sehingga dengan kekuatan yang amat luar biasa, dia berhasil menghempaskan Shen Xiangan. Shen Xiangan segera bangkit kembali setelah dia menggunakan 5 juta poin untuk memperbaiki cedera serta memulihkan 100% kekuatannya. Bocah kecil yang sangat menarik, seberapa jauh kau bisa bertahan, ucap binatang kuno yang tiba-tiba berbicara. Meskipun awalnya tak menyangka bisa berbicara, tanpa memperdulikan ocehan dari binatang kuno, sekali lagi Shen Xiangan mencoba menyerang. Di sisi lain, immortal yang masih di luar angkasa, yaitu kenalan Jingda, hanya bisa terkejut karena ada orang yang berani menentang hewan peliharaan ilahi para dewa. Namun mereka sangat yakin usaha Shen Xiangan hanya akan sia-sia karena penghancuran dataran kuno sudah dipastikan. Bodohnya berpikir bahwa jika pertarungan dibiarkan begitu saja, maka galaksi tempat mereka tinggal juga akan terpengaruh. Bukannya membantu Shen Xiangan, mereka malah berpikir untuk membantu sang dewa dengan harapan dewa akan mengingat kebaikan mereka. Tanpa berbasa-basi lagi, dia segera menggunakan teknik abadi Brilliant Holy Binding, yang mana teknik tersebut langsung mengekang Shen Xiangan. Mengabaikan keterkejutan Shen Xiangan, binatang kuno segera mengambil salah satu planet dan langsung membenturkannya ke arah Shen Xiangan. Sementara itu di sisi lain, jalan menuju Kyushu akhirnya dibuka oleh Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi sedikit menjelaskan bahwa meskipun itu berhasil, mereka tidak langsung berpindah ke Kyushu karena jarak di antara dua planet sangatlah jauh. Namun berkat arai 9 bintang surgawi yang ditinggalkan oleh Jingda, mereka dapat menghubungkan banyak galaksi untuk mencapai tujuan, yang mana intinya untuk bisa mencapai Kyushu, mereka akan berpindah-pindah terlebih dahulu ke planet-planet terdekat mengikuti koordinat yang telah Jingda sembunyikan selama ribuan tahun. Sedikit takut, para immortal mencoba bertanya apakah itu aman. Mendengarnya, Hanshi langsung menganggap bahwa immortal benar-benar seorang pengecut yang tidak memiliki keberanian hanya untuk berjalan ke depan. Namun sayangnya sikap sombongnya itu runtuh setelah Shang-Chi menyuruhnya untuk pergi dulu memimpin rombongan. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Hanshi akhirnya tersedot masuk. Setelah memastikan bahwa itu aman, Shang-Chi bersiap memimpin semua orang. Namun sikapnya tiba-tiba berubah setelah melihat Shang-Xian dan rombongannya yang ingin ikut juga, sehingga dia segera menghentikan mereka. Dengan tatapan dinginnya, Shang-Chi memelototi mereka, khususnya Shang-Xian yang telah mengkhianati masternya.
Melihat itu, sebisa mungkin Shang Xian mencoba membela dengan mengatakan beberapa alasan seolah-olah semuanya adalah kesalahan sang dewa. Namun sayangnya, tanpa memperdulikan itu semua, masih dengan tatapan tajamnya bercampur marahnya, Shang-Chi hanya berkata, "Kalian adalah sekelompok bajingan. Kalian sama dengan dewa anjing itu. Jika kau berani menerobos masuk ke susunan teleportasi, aku akan membunuhmu." Sedang bersiap untuk melakukan perjalanan, semua orang dikejutkan oleh sebuah kejadian tak terduga di mana tiba-tiba susunan teleportasi meledak. Usut punya usut, ternyata dalang dibalik semua itu adalah Long Lu yang ternyata sudah bangkit kembali dengan kondisi yang benar-benar sangat marah. "Aku pasti akan mencabik-cabikmu," teriak Long Lu pada Shang-Chi. Shang-Chi yang tak menyangka Long Lu memiliki teknik kebangkitan, benar-benar terdesak. Dia berniat menggunakan kemampuan tahap kedua dari artefak ilahi. Namun sayangnya, sebelum bisa melakukannya, Long Lu sudah menekannya terlebih dahulu. Tak seperti Feng Xiun dan Ning Ren yang benar-benar bingung harus berbuat apa, Shang Xian yang pada dasarnya adalah seorang bajingan segera membuat beberapa alasan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. "Wanita ini sangat kejam dan dia tidak mau menghormati Anda. Kami telah menyelinap masuk dan berencana untuk menaklukkannya dan menyerahkannya padamu." Singkat cerita, meskipun sangat marah, Long Lu masih bisa sedikit mengontrolnya sehingga sebelum benar-benar membunuh Shang-Chi, dia berniat menghabisi orang tersayangnya dulu, yaitu Shen Shangan, tepat di depan matanya. Dan itu akan dimulai setelah Shen Shangan dikalahkan oleh hewan peliharaannya. Sebagai permulaan, Long Lu segera menjatuhkan sebuah guntur ke arah Shang-Chi. Melihat itu, Shang-Chi hanya bisa pasrah di saat ajalnya sudah semakin dekat. Akan tetapi tiba-tiba muncul sebuah sosok yang langsung menghentikan guntur tersebut, yang mana hal itu hanya bisa membuat Shang-Chi terkejut sekaligus bingung karena baru saja dia bisa merasakan artefak ilahi tiba-tiba aktif meskipun dia tidak mengaktifkannya. "Sialan, setelah 3 hari akhirnya kau mau melepaskanku. Apakah kau harus menyiksaku hanya untuk memastikan kau dan aku adalah orang yang sama? Lupakan saja, mengingat sisa waktu saat ini aku rasa ini cukup bagiku untuk membunuh babi gendut sialan ini," ucap sosok yang muncul yang ternyata itu adalah Shen Shangan, yang pastinya membuat semua orang bingung karena seharusnya Shen Shangan sedang bertarung melawan binatang kuno di luar angkasa. Namun satu hal yang pasti, kemungkinan besar Shen Shangan yang muncul merupakan sosok yang dipanggil oleh artefak yang sebelumnya juga pernah muncul di tempat rahasia klan Ancient Heaven Life Fox. Terus menyerang dan diserang, Shen Shangan yang menghadapi binatang kuno akhirnya mengkonsumsi sekitar 300 juta poin domain untuk memulihkan kembali tubuh cloning miliknya ke puncak. Sudah saatnya untuk mengakhirinya. Ayo hancurkan dengan sekuat tenaga, ucap Shen Shangan dengan senyum di wajahnya yang hanya bisa membuat binatang kuno mempertanyakan identitasnya. Namun tanpa memperdulikan semua itu, Shen Shangan segera menyiapkan pukulannya dan langsung melepaskan pukulan tersebut tepat ke arah binatang kuno bersamaan dengan dia yang menjawab bahwa dirinya hanyalah seorang manusia biasa. Menerima serangan yang sangat dahsyat, kali ini binatang kuno benar-benar mengalami luka. Sementara para immortal yang sebelumnya berada di pihak para dewa, lagi-lagi hanya bisa dibuat tercengang melihat kejadian tak masuk akal tersebut. Apalagi meskipun terluka dan berkali-kali berada di ambang kematian, Shen Shangan masih bisa kembali bangkit, dan yang lebih gilanya dia mampu memperbaiki tubuhnya yang telah rusak. Bahkan kultivasinya juga tidak berkurang sedikit pun.
Di saat Shen Xiangan terus bertarung dan menekan binatang kuno, dia terus tersesat dalam pikirannya memikirkan Shen Xiangan yang benar-benar di luar kata normal, karena meskipun di seluruh domain bintang mungkin tidak ada banyak orang yang memiliki kekuatan setara dengan binatang kuno surgawi, namun entah mengapa Shen Xiangan bisa membuat binatang kuno benar-benar terdesak. Berpikir bahwa jika binatang kuno benar-benar dikalahkan, maka dirinya akan dalam bahaya, sang immortal berniat pergi secepat mungkin. Namun baru saja ingin pergi, Shen Xiangan sudah ada di belakangnya. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Pasti menyenangkan memainkan trik di belakang. Kau benar-benar sungguh berani. Kau pikir kau siapa? Ucap Shen Xiangan dengan tatapan dinginnya. Meskipun awalnya terkejut dengan kemunculan Shen Xiangan, setelah itu sang immortal mulai mengoceh, mencoba memberikan beberapa alasan yang mana intinya tindakannya sebelumnya karena dia takut para dewa akan marah dan semua domain bintang akan terlibat jika hewan peliharaan milik dewa terbunuh. Namun pada akhirnya niat sebenarnya dari sang immortal hanya untuk kepentingan dirinya sendiri yang tak ingin wilayahnya ikut terlibat dan menjadi sasaran para dewa. Mendengar itu pastinya Shen Xiangan semakin kesal karena orang tersebut sama sekali tidak menganggap kehidupan puluhan juta orang di dataran kuno yang akan dilahap oleh hewan peliharaan dewa. Masih tak mau menyerah, pria tersebut terus berusaha meyakinkan Shen Xiangan, bahkan dia sampai mengaku sebagai teman dari Jingde. Namun sayangnya hal itu malah menjadi bumerang baginya karena tanpa berbasa-basi lagi Shen Xiangan langsung membunuhnya. Saya tidak tahu apakah ungkapan teman dari jauh merupakan indikasi saat ini, ucap Shen Xiangan yang mana intinya dia benar-benar sangat marah pada orang tersebut karena meskipun mengaku sebagai teman Jingde, tetapi malah dia memilih berpihak pada musuh. Mengambil giok komunikasi miliknya, tak lupa Shen Xiangan mulai memperingati semuanya bahwa jika ada waktu di masa depan, dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Karena sekarang tidak ada yang menimbulkan masalah, jadi ayo lanjutkan pertarungannya, ucap Shen Xiangan yang kembali bersiap menghajar binatang kuno. Sementara itu di alam bawah, melihat kemunculan Shen Xiangan, Shang-Chi masih saja tak bisa memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sisi lain, meskipun marah, Long Lu benar-benar diliputi dengan perasaan bingung, apalagi Shen Xiangan yang seharusnya iblis surgawi, entah bagaimana saat ini dia memiliki energi immortal yang begitu murni. Namun karena aura yang dipancarkan hanya berada di ranah master domain, Long Lu sangat yakin bahwa Shen Xiangan yang ada di hadapannya saat ini hanyalah sebuah cloning. Pastinya Long Lu hanya bisa tersenyum senang karena dia sangat yakin menghancurkan sebuah cloning merupakan perkara yang mudah. Maka dari itu dia pun segera melepaskan sebuah pukulan tepat ke arah Shen Xiangan. Namun di detik berikutnya ekspresi sombong Long Lu segera berubah menjadi keterkejutan karena dengan santainya hanya dengan menggunakan satu tangan Shen Xiangan mampu menghentikan pukulannya. Bahkan setelah itu dia mulai mencengkram dan melukai tangan Long Lu yang hanya bisa berteriak kesakitan. Apakah kau tubuh utama? Tanya Long Lu yang langsung dijawab. Bukankah itu sudah jelas? Bagaimana menurutmu aku akan membunuhmu dengan langkahku selanjutnya? Jika kau tidak mengungkapkan kartumu sekarang, maka kau tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dengan otaknya yang benar-benar bodoh, Long Lu yang percaya dan sangat yakin jika berhasil membunuh Shen Xiangan di sini, maka Shen Xiangan yang ada di luar angkasa juga akan menghilang. Sekali lagi dia menyerang dan kali ini dia menggunakan kakinya. Namun meskipun kekuatan dari serangannya itu sangat luar biasa, dengan mudah Shen Xiangan masih bisa menghindarinya dan berpindah ke belakangnya. Jadi ini adalah kekuatan dewa, sungguh membosankan, ucap Shen Xiangan bersamaan dengan dia yang melepaskan sebuah serangan yang langsung menembus dada Long Lu.
Mengabaikan Shang Xian yang benar-benar terkejut karena seorang dewa dipermainkan seperti bayi, Shen Xiangan segera mendekati masternya yaitu Feng Xiun untuk meminjam pedang. Tiba-tiba dipanggil dengan sebutan master, pastinya Feng Xiun sedikit bingung, namun dia tetap memberikan pedangnya. Tiba-tiba Long Lu yang seharusnya sudah mati secara perlahan lukanya mulai sembuh dan dia bangkit kembali. Melihat itu Shang-Chi dan yang lainnya hanya bisa terkejut, berbeda dengan Shen Xiangan yang masih tenang karena dia tahu hal itu akan terjadi. Long Lu yang sepenuhnya telah dibangkitkan kembali dan bahkan penampilannya kali ini jauh lebih menyeramkan dari yang sebelumnya, mulai mengoceh mengatakan bahwa kali ini Shen Xiangan benar-benar tidak akan lolos. Dia bahkan sampai membawa-bawa klan Dewa Naganya dan menyuruh Shen Xiangan untuk segera berlutut dan memohon ampun. Namun sayangnya tanpa memperdulikan itu semua, sekali lagi Shen Xiangan mulai menyerang dan kali ini dia menggunakan pedang yang dipinjam dari masternya. Tanpa ampun dia mulai memotong-motong Long Lu, apalagi meskipun Long Lu bisa bangkit kembali, Shen Xiangan tahu harga untuk setiap kali dihidupkan akan mengkonsumsi energi asal dari inti jiwa sehingga tidak mungkin bagi Long Lu untuk terus menghidupkan dirinya lagi dan lagi tanpa batas. Sama sekali tak bisa melawan, Long Lu hanya bisa bingung karena hewan peliharaannya bahkan tidak datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia juga benar-benar sangat bingung pada sosok Shen Xiangan karena tak hanya memiliki kekuatan seorang immortal, tetapi entah mengapa dia juga memiliki kekuatan iblis. Aku akan mengambil kepalamu sebagai pengorbanan atas mereka yang mati sia-sia, ucap Shen Xiangan saat dia menebas kepala Long Lu. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.